Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya, saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Siapa yang percaya bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan buat setiap kita? Katakan amin. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari yang luar biasa ini. Kami ada di rumah-Mu untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Sebab Tuhan yang telah memberikan kemenangan buat setiap kita. Amin. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia ku angkat, tangan baginya juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Yesus Tuhan setia membebaskanku, kemenanganku.
Siapa yang percaya bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan bagi kita semua, katakan amin. Amin. Kami percaya Tuhan, kemenangan-Mu terjadi di tempat ini Bapa. Kami ingin datang menyembah-Mu Tuhan. Kekuatan-Mu hanya di dalam hidupku Tuhan. Amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan ku yakin. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kekuatan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Yes Lord. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Dengan iman katakan hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Segenap hatiku, segenap jiwaku Tuhan, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Engkau Tuhan, Kau Yesusku.
Kuasa-Mu sungguh tak terbatas bagi kami Tuhan. Kami yakin Tuhan hadir di tempat ini Bapa. Yes Lord Jesus. Yes Tuhan. Kemenangan terjadi. Dengan iman katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di tempat ini Yesus Tuhan. Haleluya Katakan segenap jiwaku memuji-Mu. Dengan iman katakan sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Yesusku. Kau Yesusku. Yes Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar. Cuma saja katakan segenap jiwaku. Segenap jiwaku memuji-Mu. Amin Tuhan, sungguh besar Kau Tuhan. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar. Dengan iman katakan Kau besar, Kau sungguh besar bagi kami. Kau besar, Kau besar. Kami yakin Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Kami yakin Roh-Mu ada di tempat ini. Kami mau buka hati kami. Kami mau buka pikiran kami. Kami mau buka seluruh hidup kami. Untuk Engkau berbicara. Hadirat-Mu luar biasa pagi ini Tuhan. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami rindu Engkau berdiam di dalam kami. Tidak saja hadir, namun berdiam di dalam hidup kami. Memimpin kami di hari-hari yang tidak mudah ini. Kami sungguh rindu hidup di dalam tuntunan-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Minggu ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita menghadapi tantangan. Ya, ada tantangan demi tantangan dalam kehidupan ini. Tantangan dalam kehidupan pribadi, tantangan dalam keluarga, tantangan dalam pekerjaan, dalam usaha. Namun ada juga tantangan-tantangan kehidupan yang Anda perlu perhatikan sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya kita bisa menghadapi tantangan di mana kita bisa mendengar berita, pengajaran, budaya yang ada di sekitar kita yang seakan-akan itu benar, tapi sebenarnya bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh karena itu hari ini kita mau berbicara tentang the challenge. Bagaimana tantangan itu Anda hadapi sebagai orang percaya, hadapinya dengan benar. Nah di dunia ini ada begitu banyak pengajaran
Itu yang saya maksud tadi. Kalau Anda tidak belajar tentang pengajaran yang baik, maka dunia yang akan mengajarkan saudara tentang kehidupan ini saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, saya rindu mengajak saudara untuk buka di dalam firman Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita buka bersama-sama di dalam firman Tuhan. Ada apa itu? Bunyi-bunyi. Oke. Kita buka di 2 Petrus pasal yang kedua. Kita masih ada di 2 Petrus ayat 1 sampai yang ke-9. Anda bisa baca di depan. Nah, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Nah, saudara, kalau Anda baca guru-guru palsu, bentuk pengajaran yang sekarang modelnya tidak lagi berbentuk seseorang yang bernama guru. Tapi kalau ada guru-guru palsu, kalau diaplikasikan ke zaman sekarang, itu bisa berupa berita yang Anda bisa temukan di tengah-tengah masyarakat yang ada di sekitar Anda. Atau di Google. Hari ini kalau Anda kalau Anda ketik ya satu kata di Google, contoh tentang pernikahan, maka akan muncul ratusan ribu bahkan mungkin jutaan ya informasi tentang pernikahan. Contoh lagi, Anda ketik di Google pacaran, maka di Google akan memberikan informasi yang bukan puluhan, bukan ratusan, bukan saja ribuan, bisa ratusan ribu, bahkan bisa jutaan tentang yang namanya pacaran. Apa saja kata yang Anda ketik di Google, di mesin pencarian itu, maka akan muncul semua informasi yang dunia ini sediakan. Pertanyaannya, apakah semua informasi, apakah semua berita, apakah semua ilmu yang Anda dapatkan benar-benar sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Nah, soal hidup di dalam kemerdekaan tidak berbicara tentang Anda bebas memilih pengajaran apa saja yang Anda suka. Tapi hidup di dalam kemerdekaan berbicara tentang Anda merdeka memilih hidup yang benar sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Makanya Mazmur pasal 1 terus mengingatkan kita, renungkan firman Tuhan. Apa yang Anda renungkan? Apa yang Anda renungkan? Firman Tuhan. Anda boleh membuat wawasan berpikir Anda luas. Saya suka membaca apa saja. Saudara, Anda ngomong soal basket, saya nggak jago basket, bahkan nggak bisa juga main basket sebenarnya. Tapi paling tidak saya baca berita soal basket. Kenapa saya suka basket dan baca berita basket? Karena anak saya suka basket. Jadi kalau dia ngomong basket dengan saya, nyantol sayanya. Ya, paling nggak begitu. Dia nanya soal gaji, saya tahu. Bukan karena saya temannya pemain NBA, bukan. Karena saya baca aja. Ya, si ini main di mana sih? Saya paling nggak tahu yang bintang-bintang itu, pemain bintang maksudnya. Saya tahu main di mana karena saya baca dan memang saya suka nonton basket. Apalagi Bapak Benny itu saudara kesan. Suka basket, dia paling jago mungkin informasi. Nah, saya nggak jago tentang basket tapi saya mencoba membuka wawasan saya untuk baca soal basket. Bulu tangkis, saya suka main badminton. Tapi saya juga suka ya belajar tentang informasi soal badminton. Hari-hari ini saya suka di YouTube nonton tentang pertanian. Karena saya rindu punya lahan pertanian satu waktu nanti dan saya pingin bertani. Bukan meninggalkan pelayanan bukannya. Tapi saya pingin punya lahan dan bertani nantinya. Kapan? I don't know. Saya suka baca soal bertani alpukat dan durian. Sekarang lagi musim durian, saudara. Nah, informasi-informasi tersebut Anda bisa dapatkan di Google, di YouTube. Nah, kita kembali ke laptop. Kita sebagai orang percaya, dasar berita utama kita tentang menjalani kehidupan ini datangnya dari mana? Dengarkan baik ini. Tidak datang dari pendeta, tidak datang dari pendoa, tidak datang dari orang benar. Ini pendukung. Tapi dasar utama berita kebenaran yang Anda harus punya dan absolutely Anda harus punya. Firman Tuhan. Alkitab. Jadi bagaimana mungkin Anda akan hidup dalam kebenaran kalau Anda gak baca Alkitab? Bagaimana mungkin Anda akan dituntun oleh kebenaran kalau kebenaran itu Anda gak baca dan Anda gak renungkan? Beda baca sama renungkan.
Baca Anda bisa baca dan Anda bisa lupakan. Tapi merenung, Anda biarkan yang Anda baca mempengaruhi kehidupan Anda. Itu merenung. Saudara dikasih oleh Tuhan. Nah jadi kalau ngomong soal guru-guru itu yang saya jelaskan tadi. Ayat yang kedua. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ayat 3. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu ya akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai pada hari penghakiman. Ayat yang kelima. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia, orang-orang yang fasik. Berhenti sebentar di sini. Petrus mengutip cerita tentang Nuh. Dan itu akan menjadi 3 poin penting yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Bagaimana Anda menghadapi tantangan hidup dalam konteks hidup dalam kebenaran. Di tengah-tengah dunia yang sedemikian banyak menyediakan informasi tentang kehidupan. Apa saja. Ada yang baik, ada yang buruk. Ya, ada yang putih, ada yang hitam. Ada yang menyesatkan tapi ada yang memimpin kepada kebenaran. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkan dan menjadikan suatu peringatan. Katakan peringatan. Katakan peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Nah, catat baik-baik saudara dikasih Tuhan. Ya, kata firman Tuhan ya, untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian diingatkan supaya jangan hidup seperti orang yang di Sodom dan Gomora. Ya, bahkan jangan hidup sama seperti Lot walaupun dia diselamatkan, tapi Lot tinggal di kota yang membenarkan, catat, yang membenarkan sebuah gaya hidup yang jauh daripada Tuhan dan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Lot tinggal di situ. Masih ingat waktu Abram dan Lot berpisah? Lot pilih mana saudara? Masih ingat? Coba kita ingat. Lot pilih mana? Lembah Yordan ya. Kalau Anda masih ingat lembah Yordan. Nah di lembah Yordan itu ada 2 kota yang sangat terkenal. Kota metropolitan pada waktu itu namanya Sodom dan Gomora. Ingat baik-baik. Waktu Lot berpisah dengan Abram, Lot belum tinggal di Sodom dan Gomora. Kata Alkitab, Lot tinggal dekat Sodom dan Gomora. Jadi belum, dekat aja. Tapi lihat, ada sesuatu yang dapat mempengaruhi kehidupan saudara ketika hidup bersama-sama atau berdekatan. Anda dipengaruhi oleh yang baik atau Anda dipengaruhi oleh yang jahat. Anda ikut yang mana nantinya. Tapi kira-kira nanti kita akan bahas itu. Alkitab berkata begini, hey, kisah ini mengingatkan kita untuk orang-orang yang hidup setelah kisah ini. Bahwa kita bisa saja mengalami kemusnahan, bukan mati. Tapi kita mengalami kemusnahan kebenaran dalam kehidupan di mana pada akhirnya hidup Anda yang berjalan dalam kebenaran pada akhirnya bisa mengikuti jalan yang salah. Bisakah? Bisa. Saudara dikasih Tuhan. Saya baca selanjutnya. Tetapi yang menyelamatkan Lot ayat 7 orang yang benar yang terus-menerus menderita. Saudara, orang benar kata Alkitab dalam konteks cerita Lot. Lot itu waktu memberitakan kebenaran ya hidupnya menderita. Diejek, dihina, disepelekan. Dan mungkin kita bisa mengalami itu ketika Anda memilih hidup benar. Orang di sekitarmu berkata bodoh kamu. Ya, ngapain kamu seperti itu? Ngapain kamu begini? Nah, saya pun belajar untuk tetap hidup dalam kebenaran itu butuh ya di mana Anda berkorban. Ya, korban hati, korban pikiran dan lain sebagainya. Tapi saya ingin ketika Anda keluar sebentar dari sini, Anda akan berkata begini, tidak akan percuma orang hidup dalam kebenaran. Kalaupun orang gak membela Anda,
ada Tuhan yang membela Anda. Saya ingin ketika Anda keluar dari sini, Anda akan berkata, di masa-masa pandemi ini, saya akan tetap memilih hidup dalam kebenaran. Salah satunya adalah percaya bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan saya. Mungkin orang udah meninggalkan Tuhan. Mungkin orang udah gak peduli dengan ibadah. Mau onsite, mau online. Mungkin orang udah gak peduli dengan doa. Mungkin orang menghidupi dirinya sendiri. Yang penting aku bisa makan, aku bisa minum, aku bisa kerja. Gak usah doa-doa, gak usah gereja-gereja. Toh menderita ikut Tuhan, kenapa pandemi ini mengambil banyak hal dalam kehidupanku. Mungkin orang lain berkata begitu, tapi Anda waktu keluar dari tempat ini akan berkata, saya akan tetap memilih mengikuti Tuhan. Apapun yang terjadi di masa pandemi ini. Itu yang dimaksud hidup di dalam kemerdekaan. Merdeka memilih tetap dalam kebenaran apapun situasinya. Katakan amin. Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya akan baca selanjutnya ayat-ayat ini, ayat yang ke-9. Ayat 8. 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Ayat 9 coba kita baca sama-sama ya. Menarik sekali. Waktu saya baca ini di minggu ini berkali-kali. Terasa mungkin orang benar menderita dan kita nggak tahu kapan akhirnya. Tapi Alkitab mencatat ini kebenaran. Bukan informasi di Google. Bukan informasi di YouTube. Tapi datangnya dari firman Tuhan. Kata Alkitab, maka nyata bahwa Tuhan tahu, 2, 3, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari apa? Percayakah Anda bahwa Tuhan tahu menyelamatkan Anda dan saya? Katakan amin. Lagu tadi yang dinyanyikan sungguh menjamah hati saya. Coba Anda nyanyi ini tiap hari. Katakan kepada dirimu, ku yakin kau hadir di sini. Di hidupku, di keluargaku, di hari-hari tangisanmu, di hari-hari engkau ditinggalkan, di hari-hari engkau kekurangan. Engkau tak berkata, ku yakin engkau hadir di sini. Kurasakan kuasa yang tak terbatas itu sedang bekerja dalam kehidupan saudara. Tuhan rindu mengajak saya, mengajak saudara untuk mengenali kebenaran yang sesungguhnya. Barang itu, saudara dikasih Tuhan, saya kasih contoh saja. Ini fresh care. Barang ini, anggaplah ini barang. Ya, di dunia sekarang ada barang yang asli, ada barang yang apa? Palsu. Yang palsu itu bisa KW1, KW2, saya nggak tahu yang jualan tahu semuanya gitu ya. Banyak palsunya. Nah, bagaimana Anda bisa mengetahui mana yang palsu, mana yang asli? Jawabannya sederhana, kenali yang asli dulu. Walaupun mungkin di dunia sekarang, Anda sulit mengenali yang asli mana, yang palsu mana. Karena miripnya banget, pakai banget. Saudara dikasih Tuhan. Tapi orang yang terbiasa tahu yang asli, maka dia tidak akan kesulitan untuk membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Setuju tidak saudara? Untuk orang yang ahli di barang tersebut, kadang-kadang dia nggak butuh waktu lama untuk menentukan ini asli, ini palsu. Anda yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan akan tahu mana informasi yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang palsu. Mari saya aplikasikan langsung tentang setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan saudara. Anda akan tahu mana yang baik untuk hidupku, mana yang baik untuk keluargaku. Dalam kasus di mana Anda mungkin sedang menderita, apa yang benar Anda harus tahu, apa yang salah Anda harus tahu. Tapi pertanyaan buat Anda, sepanjang Anda hidup, siapa yang banyak mempengaruhi kehidupanmu? Apakah pengaruh yang Anda dapatkan semakin mengubah Anda menjadi lebih baik? Atau Anda ikut seperti apa yang orang dunia hidupi? Itu pertanyaan penting. Nah, oleh karena itu hal yang pertama, 3 poin sederhana kita akan cepat. 1, klik. Ya, bagaimana Anda mengetahui ya tentang apa yang namanya pengajaran palsu? Alkitab berkata di ayat yang ke-1,
Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Ingat, guru-guru palsu itu siapa? Dulu memang guru beneran yang bisa mengajari sesuatu yang bukan kebenaran. Di dunia sekarang juga bisa ada guru-guru palsu. Nah, guru-guru palsu itu bisa juga, catat baik-baik, dengar baik-baik, bisa juga dia seorang pelayan Tuhan. Sangat bisa. Sangat bisa. Makanya nanti Anda akan temukan kesalahan terbesar orang Kristen adalah lebih mempercayai kata-kata pendeta daripada kata-kata firman Tuhan. Dengarkan baik-baik biar gak salah paham. Kesalahan terbesar orang-orang Kristen adalah lebih percaya kepada kata-kata pendeta daripada kata-kata Beda enggak? Beda loh. Makanya Anda tidak diajari untuk bergantung kepada pendeta. Pendeta atau saya pun hanya bertugas untuk memimpin saudara. Tapi kebenaran sejati tidak terletak kepada diri saya. Saya menghidupi, ada proses, bisa salah. Tapi kebenaran sejati itu ada di kata firman Tuhan. Ada di Alkitab. Yang saya bilang tadi, Anda akan miss kalau Anda nggak baca Alkitab. Sorry to say, mungkin teman-teman kita yang di seberang, mereka sangat percaya kepada pemimpin-pemimpin mereka. Sehingga kalau nggak baca pun nggak apa-apa. Apa kata pemimpin mereka itu kebenaran. Tapi di kita tidak sedang mengajarkan itu kepada saya dan saudara. Anda diajarkan untuk dekat, melekat dan baca firman. Kita para hamba-hamba Tuhan bertugas untuk memimpin saudara dan kita belajar bersama-sama. Artinya begini. Ketika saya berkata Anda nggak boleh menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pendeta atau hamba Tuhan, maksudnya begini, supaya Anda terkoneksi dengan Tuhan secara pribadi, bukan dengan pendeta. Halo? Beberapa tahun lalu pernah mungkin saya ngomong sama saudara. Ada hamba Tuhan yang diundang KKR di sini, tiba-tiba gedung ini penuh sekali, rupanya terkenal dengan hamba Tuhan yang punya karunia marifat. Jadi Anda datang sama dia, dia tahu masalah Anda. Jago banget kan? Baru di pintu, saya tahu masalahmu itu. Wow, jago banget gitu saudara ya. Itu karunia marifat. Adakah hamba-hamba Tuhan yang seperti begitu? Ada. Saya nggak punya karunia itu. Saya harus tanya masalahmu apa, gitu kan? Ya, kalau saya nggak tahu masalahmu apa, ya saya nggak tahu. Tapi ada hamba-hamba Tuhan yang dikasih karunia itu, ada. Saudara kasih Tuhan. Dan banyak orang Kristen salahnya bergantung hidupnya kepada apa kata yang punya karunia itu. Saudara, bisa salah kah? Bisa. Bisa salah. Bisakah benar juga? Bisa. Nah, waktu dia datang sini orang keluar tanya, Pak saya mau buka usaha ini. Ya bagusnya tanggal berapa ya? Yang hamba Tuhan yang diundang ke sini berkata begini, sudah baca firman? Belum. Sudah berdoa? Belum. Dia jawab begini, baca firman, berdoa. Saya dengerin jawabannya terus. Ada lagi yang nanya, Pak saya mau usaha, kira-kira bagus usaha apa ya? Nah saya nggak mau jemaat di tempat ini modelnya seperti begitu. Hello. Itu yang saya bilang Anda nggak boleh, kalau sharing boleh. Boleh. Kira-kira pastor di masa-masa seperti ini usaha apa ya yang bisa kita kerjakan ya? Kira-kira tanggal berapa ya? Tuhan ngomong tanggal berapa ya? Itu lain ceritanya. Anda jadikan pendeta seperti dukun. Tahu maksud saya ya? Jadi pendeta itu jawab sampai dia di luar sana orang nanya terus. Rupanya banyak yang datang karena pingin ketemu pendeta itu dan nanya. Sampai di jalan situ dia selalu jawab cuma dua. Udah baca firman? Udah berdoa? Saya bilang wow, jawabannya itu berhikmat. Kalau Anda nggak baca firman, nggak berdoa, Anda nggak terkoneksi dengan Tuhan kan? Maunya Anda pendeta yang terkoneksi dengan Tuhan, Anda hidup bebas. Kalau Anda pingin berkat dari Tuhan, tanya pendeta, Anda diberkati selama, padahal Anda nggak terkoneksi dengan Tuhan. Nah, poin yang pertama tadi mengingatkan kita, hey, baik kita sebagai orang percaya maupun di dunia sebagai orang-orang dunia, begitu banyak ajaran palsu yang perlu Anda waspadai. Petrus memakai kata di tengah-tengah umat Allah. Kemudian ada kata di antara kamu. Di tengah-tengah umat Allah
berarti kita berdampingan hidup dengan orang dunia. Kemudian di tengah-tengah kamu, berarti di antara saya dan saudara, bisa muncul sesuatu yang bukan kebenaran. Bisa muncul sesuatu yang bukannya datangnya daripada firman Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ingat, musuh terbesar pengajaran yang sehat bukan dari luar, tetapi dari firman Tuhan yang diajarkan menurut tafsiran sendiri. Saya ingin mengajak Anda menjadi dewasa. Saudara, kenapa demikian? Kita para hamba Tuhan yang mengkhotbahkan firman Tuhan bisa saja ya menafsir ayat ini dengan berbeda-beda. Bisa saja menafsir dengan berbeda-beda. Di zaman sekarang saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh. Banyak hamba-hamba Tuhan yang menganggap banyak bahwa vaksin itu ada unsur 666. You know? Siapa yang sudah vaksin di sini? Semua kayaknya sudah vaksin ya. Ada gereja-gereja tertentu yang nanti kalau masuk itu harus pakai aplikasi Peduli Lindungi, termasuk KFJ Semarang sini nggak pakai, saudara. Nah, tapi ada hamba-hamba Tuhan yang menganggap ketika Anda disuntikkan vaksin, maka ada chip yang tak terlihat. Bayang no, saudara. Itu adalah chip yang ditanam oleh 666 antikris. Dan kamu akan menjadi bagian dari antikris. Pertanyaan saya, apakah itu benar? Ada yang berkata benar, ada yang berkata tidak. Nah sekarang, begitulah penting ketika Anda bergereja lokal. Gereja kita memandang apa vaksin itu? Gereja kita memandang vaksin itu adalah bagian dari tindakan kesehatan untuk membuat Anda memiliki kekebalan tubuh. Tapi vaksin dan segala sesuatu yang sekarang berubah dalam tatanan kehidupan sedang menunjukkan kepada saudara, kita ada di akhir zaman. Itu kebenarannya. Bahwa orang berbelanja atau beraktivitas bergantung kepada aturan tertentu. Bukankah itu sebenarnya Wahyu telah mencatat bahwa pada akhirnya tidak ada yang bisa berbelanja kalau nggak punya tanda 66 baik di tangan maupun di dahi. Tahu kebenaran itu kan? Tapi pertanyaannya apakah vaksin itu 666? Gereja kita mengatakan tidak, bukan. Itu bagian tindakan usaha kesehatan untuk memaksimalkan daya atau kekebalan tubuh Anda dan saya. Itu saja. Lepas dari kontroversi, lepas dari apapun kata orang-orang tentang pandemi ini, gereja kita mengatakan seperti itu. Nah, kebenarannya adalah kalau situasinya seperti begini, berarti kita ada di akhir zaman kan? Hello? Yang berarti Tuhan Yesus akan segera, kapan? Nggak tahu. Tapi kalau sudah jadi seperti begini, berarti Alkitab benar apa salah? Benar. Mengingatkan saudara, hei, dulu kita menganggap, nggak akan seperti ini. Tapi sekarang, rasa-rasanya untuk pergi kemana-mana itu harus pakai itu. Katanya kalau vaksin buat anak-anak kecil, vaksin apa sih buat anak-anak kecil? Yang anak-anak kecil, saudara. Yang bayi terima itu vaksin apa aja? Vaksin polio, apa yang kamu hafal ya? Banyak banget ya. Kamu hafal. Itu hanya berguna untuk satu penyakit atau apa katanya. Saya baca di Facebook kemarin, tapi vaksin COVID itu berguna untuk apa saja. Naik pesawat, masuk mall, naik kapal, ya bahkan masuk gereja aja harus pakai vaksin. Saudara, saya hanya bercanda. Tapi begini, yang guru palsu ajarkan, yang pengajaran palsu ajarkan, kalau udah selesai batasnya udah hajar saja, sikat saja. Saya ngomong sebagai manusia normal, bukan setengah dewa, bukan. Saya bisa berbuat dosa, saya bisa marah, saya bisa benci, sangat bisa, saya terbatas. Tapi yuk kita belajar bersama-sama dengan kekuatan Tuhan, kita dapat hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Anda mungkin berkata sampai kapan saya begitu pastor, saya enggak tahu. Tapi kalau Tuhan izinkan itu pasti Tuhan punya maksud-maksud tertentu dalam setiap kehidupan saudara. Jadi waspada tentang ajaran palsu.
Hari ini kan Anda nggak bisa dibatasi informasi pengajarannya. Saudara, nggak bisa dibatasi. Anda bisa dapat khotbah dari mana saja, di YouTube, di Google. Anda bisa cari catatan khotbah dari mana saja. Nah, saya kasih catatan. Boleh. Bahkan setelah pulang dari sini, Anda mau ikuti ibadah AFJ Semarang contohnya. AFJ Bandung mungkin, atau gereja yang lain, saya nggak melarang Anda. Saya nggak sama seperti beberapa pendeta yang melarang jemaatnya untuk buka link khotbah ibadah tempatnya. Saya nggak larang. Tapi saya kasih catatan. Hati-hati ketika dengar khotbah. Karena tidak semua khotbah itu datangnya daripada roh Tuhan. Saya nggak menghakimi. Tapi Alkitab kasih catatan, uji itu. Alias Anda pelajari, jangan terima mentah-mentah. Ya, makanya Anda diajarkan untuk bergereja lokal supaya Anda punya tempat untuk bertanya, tempat untuk bertumbuh bersama. Sama saya sudah katakan tadi, kesalahan terbesar banyak orang adalah menganggap perkataan setiap hamba Tuhan sama tingginya dengan perkataan siapa? Sama dengan tingginya dengan perkataan Alkitab. Jadi apa kata pendeta udah Alkitab, jangan. Bahkan kalau Anda dengar khotbah hari ini begini, Anda catat, belajar di rumah. Supaya Anda bertumbuh dan terkoneksi dengan Tuhan. Next slide, kita akan cepat klik. Kepalsuan seringkali dimulai dengan kebenaran yang menyenangkan, kemudian dibelokkan. Pastor Indra Puspa. Maksudnya, kadang-kadang kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Kenapa kita anggap benar? Karena teman-teman kita menganggap itu benar. Hidup serampangan, hidup sembrono, saudara, dianggap benar. Saya mungkin sudah bilang sama Anda kemarin, ya salah satu ponakan jauh saya itu masih SMA kelas 1. Hidupnya serampangan. Saya lihat TikToknya, lu anak cewek kok hidupnya seperti itu. Seusia Jesse kira-kira begitu. Nah saya ceritain kemarin, dijemput papanya dari rumah temannya. Masa di rumah temannya seminggu pulang semalam. Sudah kacau hidupnya. Nah, papanya marahin bahkan disiplin dia. Anak ini berkata begini, kan ini hidup saya bukan hidupmu. Anak usia 15 tahun ngomong begitu sama orang tuanya. Kan ini hidup saya bukan hidupmu. Saya bayangin kalau Jesse ngomong begitu sama saya. Tanduk saya naik langsung kering. Coba Anda yang punya anak-anak, di sini kan ada anak-anak. Siapa ya anak-anak? Ada Cleo. Kan bayangin kasih kalau tiba-tiba dia, kamu lagi marahin dia. Contoh ya Cleo ya, jangan kamu datang hari ini, wah disinggung pastor, besok gak datang lagi ya. Jangan ya pastor, cuma tiba-tiba Cleo dimarahin kasih. Kamu sih mainin lama-lama di rumah temanmu. Kemudian Cleo-nya jawab begini, kan ini hidup saya mami, ngapain mami ikut campur. Wah saya gak tahu apa yang kasih buat gitu. Apakah kasih akan berkata, enggak apa-apa anakku, aku mengasihi kamu seperti namaku kasih. Kan gitu. Tiba-tiba Eugene, wah Eugene anak baik masalahnya. Saya susah mau contohkan Eugene. Kan tiba-tiba Eugene ngomong sama mami, mami ini hidup saya loh mami. Ngapain sih mami ikut campur, kepo aja. Apa kan? Nah, Anda bayangin, tapi dengarkan, di dunia di sekitar anak-anak kita tuh banyak yang begitu anak-anaknya. Anak-anak kita gak boleh terhilang di rumah kita sendiri. Orang tua dan anak hubungannya harus baik, katakan amin. Sejak mereka kecil bangun hubungan itu karena apa yang paling mahal sekarang adalah hubungan di rumah-rumah saudara. Yang ngomong begitu tadi bapaknya pendeta, bapaknya itu sepupuku. Jadi itu ponakan jauh saya tuh. Lah bapaknya pendeta tiap minggu di gereja tapi anaknya berkata, kan ini hidup saya bukan hidup papa. Saya mau merokok, saya mau mabuk-mabuk itu urusan saya. Kelas 1 SMA perempuan. Main TikTok rokok. Astagfirullahaladzim. Saya hampir jatuh jantung. Ini ponakan saya kok bisa begitu. Tapi anak-anak kita teman-temannya bisa begitu. Lah kalau di rumah Anda itu ada pertempuran antara kutub utara, kutub selatan. Anda jauh banget sama anak-anak. Jangan-jangan dia dekat sama teman-temannya. Saya berdoa di rumah-rumah saudara, anak-anak saudara dekat dengan Anda, amin.
Saya senang Ken suka bercerita dengan saya. Basket lah, inilah. Papa kenal ini. Kadang-kadang saya nggak kenal sebenarnya, tapi saya pura-pura, oh saya kenal. Papa tahu ini sudah di-trade ke sini, basket maksudnya ya, basket. Siapa ya? Papa kenal, ya kenal. Kalau dia udah pergi saya coba-coba cari namanya. Oh iya benar gitu. Mau enggak di rumah-rumah Anda, anak-anak itu cerita sama Anda. Kayak Sosua Eugene, Sosua Cleo. Seneng gak Anda waktu di rumah kemudian mereka bilang, Pak ada yang suka sama aku ya. Wah itu sudah, bangga. Serius kenapa? Informasinya itu dia berani buka di rumah. Karena banyak anak-anak sekarang itu orang tua gak tahu. Anaknya pacaran gak tahu, anaknya suka sama siapa gak tahu dan gak mau tahu. Kalau Anda gak mau tahu dan gak mau peduli, ada dunia yang peduli sama mereka. Satu waktu mereka terhilang, Anda bilang, kok bisa ya telat. Orang-orang tua termasuk saya, ayo belajar. Pastikan di rumah-rumah saudara, anak-anak kita mendapatkan pengajaran yang benar. Berdiskusi. Di rumah harus mendapatkan kebenaran. Di rumah harus mendapatkan pengajaran. Kita akan selesai, klik. Tantangan untuk menghadapi Hawa nafsu. Padahal Adam juga nafsu. Makan buah yang sama kan? Kenapa pakai Hawa yang nafsu? Banyak orang mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Yang saya bilang tadi, kelompok-kelompok anak-anak yang tadi menganggap orang yang ke gereja itu aneh. Serius. Anak-anak yang tadi saya bilang itu menganggap ke gereja itu aneh. Jadi pada akhirnya orang yang melakukan apa yang benar dianggap apa? Aneh. Karena kenapa? Banyak di antara kumpulan mereka itu enggak melakukannya. Mereka mabuk-mabuk, Anda tidak, Anda dianggap apa? Aneh. Pertama kali saya merokok sebagai anak pendeta, waktu SMP kelas 2. Sama, teman-teman saya berkata, alah masa enggak merokok? Cupu. Coba pertama pusing saya. Sama. Waktu saya mabuk-mabuk di usia 1 SMA, persis sama. Teman-teman saya minum-minum mabuk, cap tikus. Minuman keras asal Manado itu. Sama. Alah, 1 sloki aja kok. Minum 1 sloki? Minumlah. Anak pendeta kamu ya. Alah, minumlah. Minum 1, 2. Lama-lama saya mabuk. Jatuh di got itu, ya karena pikir itu jembatan ternyata bukan. Ya karena itu. Padahal saya anak pendeta loh. Yang saya lakukan apa setiap weekend? Kan saya kos SMA. Pulang, hari Sabtu latihan musik. Hari Minggu ngapain? Main keyboard di gereja. Anak pendeta. Merokok. Minum. Mabok. Karena kenapa? Teman-teman. Oleh karena itu, sekali lagi sebelum saya akan selesai. Ayo pastikan anak-anak kita di rumah bersama kita orang tua. Belajar bersama-sama. Orang tua harus menjadi tempat baik bapak dan ibu untuk anak-anak bisa curhat, bisa bercerita. Dengan tidak takut. Kalau hubungan itu terjadi dengan baik. Saya mau ngomong jujur sama Anda. Saya anak pendeta. Dari kecil baca firman. Satu kekurangannya. Hubungannya gak dekat aja. Rasanya papa saya kudus banget dan mama saya kudisan. Ya. Karena betapa kerasnya mereka mendidik saya dan adik saya yang cewek. Kalau si Voice ya disayang-sayang aja sih dia. Nah, kemudian saya merasa yang kamu khotbahkan kok beda dengan yang di rumah. Rasanya kamu dekat dengan jemaat kok jauh dengan saya. Jadilah saya pemberontak gitu. Tapi puji Tuhan papa dan mama saya, khususnya papa saya, hubungannya dipulihkan. Jadi papa saya kalau ke kebun yang dikasih orang yang 7.000 meter itu, dia selalu video. Saya sedang berada di lokasi, itu papa saya.
Ini informasi untuk Pastor Daniel Kapantau yang ada di Kudus. Sudah papa bersihkan kebunnya ditunjukin gitu ya. Dan lain sebagainya. Sudah baik banget. Kadang-kadang hampir tiap hari dia telepon. Nah, saya ingin ngomong ini. Kalau di rumah saudara ada hubungan yang baik, pasti ada pengajaran yang baik yang anak-anak kita bisa terima. Amin saudara. Menghindarkan mereka dari ajaran palsu yang ada di luar. Sehingga kalau mereka mendapatkan ajaran palsu di luar, mereka cerita sama Anda loh. Ma, kok begini ya ma? Pa, kok begini ya? Wow, itu luar biasa. Saudara dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ini berbicara tentang kalau kebenaran Anda terus menerus taruh di hidupmu. Terus. Bahkan ketika ada tantangan, ada godaan untuk Anda melakukan apa yang salah. Terus. Maka Anda dengan kasih Tuhan dapat hidup di dalam kebenaran. Saya tidak tahu hari ini Anda sedang menghadapi apa. Mungkin sama seperti Wet Fang. Ada tantangan, ada godaan. Tapi saya berdoa Anda memilih tetap melakukan apa yang benar. Amin firman Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan lagu ini, ku yakin kau hadir di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan Terjadi di sini. terjadi di sini. Mari sekali lagi. Katakan ku yakin. Ku rasa. Oh, dengan iman katakan. Kemenangan. Saudara, mungkin di hari-hari ini engkau sedang mengalami tantangan. Banyak memang di antara kita mungkin mengalami tantangan keuangan, pekerjaan, usaha. Tapi selain itu sebenarnya ada tantangan yang menurut saya sangat penting. Bagaimana Anda tetap hidup dalam kebenaran. Bagaimana Anda tetap mengikuti Tuhan di masa-masa sulit. Bagaimana Anda tetap hidup, berdoa, baca firman di hari-hari yang terlalu sibuk dalam kehidupan Anda. Challenge buat Anda pada hari ini. Apakah Anda mau terus hidup dalam kebenaran? Sebagai orang yang merdeka, Anda mengajarkan kebenaran di rumah-rumahmu. Anda mengajarkan kebenaran bagi anak-anakmu. Anda hidup, menghidupi kebenaran walau mungkin Anda sedang dimusuhi. Walau mungkin Anda sedang dibenci. Walau mungkin Anda sedang dikorbankan. Tapi Anda memilih untuk Tuhan. Aku tetap mau mengampuni. Aku tetap mau mengasihi. Aku tetap mau memilih dalam kebenaran. Karena aku tahu Engkaulah pembela. Engkaulah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Engkau Tuhan ada, hadir di rumahku, di keluargaku, di hidupku, di pekerjaanku, di hari-hari hidupku, di usahaku. Engkau hadir setiap hari, setiap saat, tidak pernah meninggalkan. Itu kebenaran yang kau perlu imani dan hidupi. Oleh karena itu angkat tanganmu, katakan, ku yakin laba-laba syakara laba-laba. Katakan, kemenangan terjadi. Sekali lagi, haleluya.
kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan. Dengan iman katakan, terjadi di sini. Mari berdoa. Mari naikkan setiap keluhan dan doamu kepada Tuhan pagi ini. Kau hadir di sini, memberi kekuatan, memberikan kesembuhan, memberikan kelepasan. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan datang menantang kita. Khususnya pagi hari ini. Bagi engkau sebagai bapak dan ibu. Atau yang datang sebagai keluarga-keluarga yang di hadapan Tuhan. Mau berkata begini kepada Tuhan, Tuhan, aku mau keluargaku menjadi tempat kebenaran berada. Aku mau mengajarkan anak-anakku tentang kebenaran. Supaya dunia tidak mengambil mereka dengan kebenaran palsu. Supaya mereka bisa membedakan mana yang benar, mana yang palsu. Kalau engkau seorang ayah, seorang ibu yang punya anak-anak yang sedang bergumul. Mungkin anak-anakmu masih kecil. Atau mungkin kau sudah punya persoalan di rumah-rumahmu dengan anak-anakmu. Atau dengan suami atau dengan istri. Hari ini saya pribadi mau mengangkat tangan kepada Tuhan. Untuk berdoa, Tuhan tolong saya. Supaya di rumah saya menjadi gereja-gereja yang sesungguhnya. Yang dimana anak-anak boleh hidup dalam kebenaran. Dimana ayah, ibu hidup dalam kebenaran. Engkau yang mau itu angkat tangan di tempat engkau berdiri. Mari kita berdoa sama-sama. Supaya kita ditolong Tuhan. Supaya di rumah-rumah kita ada kebenaran. Supaya ketika anak-anak kita melihat, mereka melihat kebenaran. Mereka melihat contoh hidup yang baik. Sehingga itu menginspirasi mereka untuk hidup di dunia ini. Mereka lihat soal kasih, mereka lihat soal pengampunan, mereka lihat soal penerimaan ada di rumah-rumah kita. Tuhan, kami mengangkat tangan bersama-sama berdoa meminta. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan. Kasih Tuhan melimpah atas kami. Untuk bagaimana kami melihat kebenaran ada di rumah-rumah kami. Kebenaran diajarkan terus-menerus di rumah-rumah kami. Kami rindu melihat rumah-rumah kami menjadi gereja-gereja yang hidup. Di mana mujizat terjadi, di mana pemulihan terjadi, di mana pengampunan terjadi, di mana penerimaan terjadi. Tutup bungkus setiap rumah tangga demi rumah tangga dengan kuasa darah anak domba Allah. Dalam nama Yesus, setiap ayah, setiap ibu ada dalam tangan Tuhan. Ada dalam tangan Tuhan. Ada dalam perlindungan kuasa darah anak domba Allah. Setiap kuasa kegelapan yang mau mencuri berkat Tuhan atas rumah-rumah tangga, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rumah-rumah kami menjadi rumah yang hidup dalam kebenaran. Sehingga dunia dapat melihat itu ada di hidup kami, ada di anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan hari ini. Engkau yang sakit, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Yesus telah selesaikan segala sesuatu di atas kayu salib. Sakit sudah disembuhkan, lemah sudah dikuatkan. Kekurangan engkau diberkati Tuhan. Dan
kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan, perlindungannya yang sempurna menyertai Anda mulai hari ini, besok sampai Tuhan datang menjemput kita semua. Tuhan sudah memberkati engkau. Persembahan yang akan kami berikan ketika kami pulang, Tuhan sudah berkati dan kami pulang dalam berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati setiap saudara. Bagi yang percaya kita punya Tuhan yang ajaib, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dimanapun Anda berada, saudara, mari kita sama-sama naikkan pujian kita buat Tuhan. Sungguh ajaib perbuatanmu selalu, hati